Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap semua baik-baik saja ya, apalagi di tengah pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan. Nah, sebelum tentang materi yang akan kita pelajari, saya akan memberikan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu, bisa kalian lihat di sini. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Apa ya pertumbuhan ekonomi itu? Ya, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan juga diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara kita mengetahui tentang pertumbuhan ekonomi itu? Pastinya ada cara perhitungannya, yaitu rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah PDB tahun yang berjalan dikurangi PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dan dikali 100. Itu adalah rumus dalam perhitungan ekonomi yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan latihan soal mengenai cara perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada soal. Nah, soal yang di samping yaitu GNP pada tahun 2014 sebesar 80 miliar dan GNP pada tahun 2015 sebesar 85 miliar. Lalu, laju pertumbuhan ekonominya berapa? Baik, kita akan hitung bersama ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Pertama, ada teori aliran klasik, Karl Marx, ada Schumpeter, pertumbuhan ekonomi aliran neo-Keynes, dan neoklasik. Sekarang kita akan membahas satu-satu ya, teori-teori dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu teori aliran klasik, ini ada beberapa macam. Adam Smith berpendapat bahwa untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi diperlukan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu akumulasi modal. Akumulasi modal yang dimaksud di sini adalah berasal dari dana tabungan. Yang kedua yaitu spesialisasi pekerjaan. Adanya spesialisasi pekerjaan dimaksud agar produktivitas tenaga kerja dapat meningkat. Yang ketiga yaitu pasar yang luas. Pasar yang luas dimaksud untuk menampung hasil produksi yang jumlahnya melimpah. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Hambatan ketika produktivitas meningkat yaitu terbatasnya sumber daya yang tersedia. Terbatasnya sumber daya mengakibatkan pendapatan nasional juga akan menurun. Selanjutnya yaitu ada David Ricardo yang berpendapat bahwa dalam perekonomian terdiri atas 3 golongan, yaitu golongan kapitalis, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin jalannya proses produksi dan memperoleh keuntungan dari proses produksi tersebut. Golongan ini menginvestasikan kembali uangnya pada akumulasi kapital sehingga pendapatan nasional meningkat. Golongan buruh merupakan golongan yang paling besar jumlahnya. Golongan ini tergantung pada golongan kapitalis. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memperoleh pendapatan dari hasil sewa tanah saja.
Selanjutnya, pendapat dari Thomas Robert Malthus yang berpendapat bahwa kenaikan jumlah penduduk, kenaikan kapital untuk investasi merupakan unsur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertambahan penduduk memang menyebabkan permintaan bertambah. Tetapi, apabila tidak disertai dengan kemajuan faktor-faktor produksi yang lain, hal tersebut tidak akan menyebabkan peningkatan permintaan. Selanjutnya yaitu peningkatan kapital, terus-menerus didapatkan dari upah yang diperoleh oleh tenaga kerja. Tidak dibelanjakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga ditabung. Tabungan tersebut akan digunakan sebagai kapital. Kapital akan diinvestasikan saat ada permintaan investasi. Meningkatnya investasi akan meningkatkan pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu teori Karl Marx. Karl Marx membagi perkembangan perekonomian menjadi 5, yaitu perekonomian komunal primitif, perekonomian perbudakan, perekonomian feudal, perekonomian kapitalis, dan perekonomian sosialis. Pada perekonomian komunal primitif, masyarakat masih menggunakan alat-alat sederhana untuk bekerja. Nah, dari itu menyebabkan munculnya 2 golongan baru, yaitu golongan majikan dan budak. Selanjutnya yaitu perekonomian perbudakan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perekonomian komunal primitif. Pada tahap ini, majikan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Ini disebabkan karena buruh yang dipekerjakan hanya diberi upah yang sangat kecil, sehingga menimbulkan pertentangan antara buruh dan majikan. Setelah ada pertentangan pada kaum buruh dan majikan, maka timbullah kaum feodal yang memiliki banyak faktor produksi, terutama tanah. Tanah tersebut dikerjakan oleh para buruh tersebut. Pada tahap perekonomian ini, majikan dan buruh kembali muncul, tetapi dengan intensitas yang lebih tinggi. Pada tahap ini banyak ditemukan mesin-mesin baru yang membuat proses produksi semakin efisien. Terakhir dari teori Karl Marx ini yaitu perekonomian sosialis. Tahap perekonomian sosialis dicirikan dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Alat-alat produksi yang digunakan pada tahap ini lebih modern daripada alat-alat produksi yang digunakan pada tahap-tahap sebelumnya. Tahap perekonomian sosialis ini memungkinkan persamaan dalam konsumsi dan produksi. Selanjutnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. Ini menekankan bahwa pengusaha berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pengusaha akan berusaha untuk menemukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Inovasi-inovasi tersebut antara lain memperkenalkan barang-barang baru yang belum dikenal konsumen, memperkenalkan metode produksi yang baru, membuka pasar baru, menemukan sumber-sumber ekonomi baru, dan menjalankan organisasi baru dalam bidang perindustrian. Adapun inovasi-inovasi tersebut memerlukan banyak modal. Pengusaha mendapatkan modal dengan mengajukan pinjaman modal untuk melakukan investasi. 7 asumsi yang dikemukakan oleh Harrod dan Dommer tersebut adalah 1. Barang modal yang tersedia telah digunakan secara penuh. 2. Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian. 3. Besarnya rata-rata tabungan sama dengan besarnya fluktuasi pendapatan nasional. Keempat, perbandingan antara barang modal dengan pendapatan dianggap tetap. Kelima, tidak terjadi penyusutan pada barang modal. Keenam, tingkat harga umum tetap. Dan yang terakhir, ketujuh, tingkat bunga tetap. Selanjutnya yaitu teori neoklasik. Teori ini menggantikan teori klasik yang sudah ada sebelumnya. Pendapat aliran neoklasik mengenai pertumbuhan ekonomi adalah adanya akumulasi modal. Akumulasi modal menurut aliran neoklasik merupakan hal yang sangat memengaruhi perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, tingkat pendapatan dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingginya tingkat tabungan. Selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi itu berlangsung secara berangsur-angsur dan setahap demi setahap. Yang ketiga, perkembangan ekonomi adalah proses yang harmonis dan bertambah sedikit demi sedikit serta meliputi semua faktor yang terkait di dalamnya tumbuh secara bersama-sama. Yang keempat, aliran neoklasik merasa optimis terhadap perkembangan ekonomi. Aliran neoklasik yakin bahwa penghambat perkembangan ekonomi yaitu terbatasnya sumber daya dapat diatasi dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Yang terakhir, adanya aspek internasional dalam perkembangan ekonomi.
Aspek internasional mengakibatkan bertambahnya luasnya pasar. Adanya pasar yang luas memungkinkan produksi secara besar-besaran yang mengakibatkan naiknya produktivitas. Sekian video pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi.